TA TV, media syiar Islam. Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah, beliau mengatakan al-bid'ah jam'ul bid'ah wa hiya ma uhditha fid din mimma laysa min. Bid'ah tersebut yang dinamakan dengan kebid'ahan tersebut adalah segala sesuatu yang baru di dalam agama yang bukan merupakan bagian dari agama. Jadi sesuatu yang baru dari agama akan tetapi bukan merupakan bagian daripada agama. Itulah yang namanya kebid'ahan. Ibadatun au zikrun au ghair dzalik min umuriddin. Baik itu yang berkaitan tentang ibadah ataupun zikir ataupun segala perkara-perkara yang ada kaitannya dengan ibadah. Maka apabila itu merupakan sesuatu yang baru, baik itu dari segi zikir ataupun salawat ataupun ibadah ataupun yang lain-lainnya berkaitan tentang ibadah yang bukan bagian daripada ibadah ataupun tidak ada dasar hukum daripada syariat, maka itulah yang dinamakan dengan kebid'ahan. Beliau mengatakan fad-dinu kamil, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah sempurna dan Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan umatnya kecuali dalam keadaan agama tersebut sudah sempurna. Hal ini sebagaimana yang dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, begitu pula apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kaum muslimin yang dirahmati Allah sudah sempurna. Artinya tidak perlu daripada syariat tersebut, daripada agama tersebut penambahan-penambahan. Begitu pula tidak perlu daripada syariat tersebut pengurangan-pengurangan, karena semuanya sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal kecuali dalam keadaan Islam dan syariat tersebut sudah sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kami. Urusan Rasulullah apa? Yaitu urusan yang berkaitan tentang syariat, urusan yang berkaitan tentang ibadah-ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ibadah, yang membawa risalah daripada Allah tabaraka wa taala kepada umatnya. Maka setiap perkara-perkara yang berkaitan tentang ibadah, syariat, itu semuanya adalah urusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu hal yang baru yang berkaitan tentang urusannya Rasulullah, yang berkaitan tentang ibadah syariat, ma laysa minhu, yang tidak ada terdapat perintah daripada kami, tidak ada landasan daripada syariat-syariat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut, ibadah tersebut, amalan tersebut akan tertolak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Dengan ucapannya Rasulullah, dengan perbuatannya Rasulullah, takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pegang. Karena kenapa? Karena itu semua berkaitan dengan syariat, berkaitan tentang ibadah-ibadah kita. Apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itulah yang kita amalkan. Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'd, dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku yang telah diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kenapa? Karena merekalah orang-orang yang langsung mendengar dakwah syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang langsung berguru kepada manusia pembawa syariat, manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para khulafa ar-rasyidin, mereka lah orang-orang yang terpilih. Bahkan Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Di mana orang-orang tersebut, para sahabat tersebut
ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah tabaraka wa taala ridha terhadap apa yang telah dilakukan oleh para sahabat tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'd." Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tamassaku biha." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut, sunnahku ataupun sunnah khulafa'ir rasyidin. Karena nggak ada bedanya sunnahnya Rasulullah begitu pula sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Karena sunnahnya khulafa'ir rasyidin itu juga berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajiz. Dan hendaknya kita menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. Dan nanti insyaallah akan sampai kita pada hadis ini sebagaimana telah kita bacakan tadi, hadis daripada sahabat Uribah bin Sariyah. Oleh sebab itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati menjaga diri kita daripada perkara-perkara baru yang di dalam syariat yang bukan merupakan bagian daripada agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hendaknya kalian berhati-hati dari segala sesuatu yang baru di dalam syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru di dalam syariat tersebut, setiap sesuatu yang baru di dalam agama tersebut itu merupakan satu kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan tersebut merupakan suatu kesesatan. Maka kita sudah faham kaum muslimin rahmatullah. Kalau kita beramal dengan sebuah amalan kesesatan, maka tempatnya adalah di neraka. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tersebut itu tempatnya di dalam neraka. Maka punca daripada kesesatan di sini adalah amalan yang baru di dalam syariat tadi. Amalan baru di dalam syariat yang bukan merupakan bagian daripada syariat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas kepada kita umatnya bahwa segala yang harus kita patuhi dan harus kita ikuti adalah merupakan landasan daripada syariat yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah tabaraka wa taala. Wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita pegang. Ini yang menjadikan landasan amalan dalam keseharian kita. Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ucapan yang paling benar kecuali kalam Allah. Karena tidak ada petunjuk yang paling benar kecuali petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang menjadi patokan dari setiap amalan yang kita lakukan. Apabila kita melenceng daripada kedua ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka sungguh kita takutkan kita akan terjerumus ke dalam suatu amalan yang baru yang bukan merupakan bagian daripada syariat.